renang. Carlon bersiap untuk membangun kolam renang keluarga untuk mereka. Sebelumnya karena membutuhkan tanah liat, mereka menggali lubang besar di sudut. Sekarang bisa dimanfaatkan. Maka dia meminta dua anak laki-lakinya untuk meratakan dasar lubang. Dia dan keponakannya menggunakan semen dan pasir. Mereka mencampur beton di sampingnya. Kemudian membersihkan tanah di dalam lubang. Basahi dengan air. Kemudian bisa mulai mengoleskan beton di dalamnya. Karena pekerjaan ini membutuhkan keahlian tangan yang baik, maka hanya Carlon yang berpengalaman yang bisa bertanggung jawab. Meskipun Carlon sering pergi karena menggembala, kurang memberikan banyak waktu untuk anak-anak. Namun selama itu membuat anak-anak senang. Dia akan memenuhi dengan diam-diam. Mungkin itulah yang disebut sebagai kasih sayang seorang ayah. Setelah dinding sekeliling halus, bagian bawah juga perlu ditutup dengan semen, sehingga tidak perlu khawatir air di dalamnya akan kehilangan. Setelah semen mengering, keponakan pun melapisi dengan cat di dalamnya. Warna biru dan hijau dipadukan. Biarkan mereka merasakan seperti berenang di lautan meskipun berada di sebelah, dan merasakan sensasi seperti berenang di lautan. Setelah cat mengering keesokan harinya, selanjutnya, kita bisa mulai menuangkan air ke kolam. Untuk itu, Carlon mengambil selang air dari bawah air terjun. Dengan begitu, menambahkan air ke dalamnya akan menjadi lebih mudah. Namun anak-anak merasa selang air terlalu lambat. Mereka semua pergi sendiri ke bawah air terjun untuk mengambil air. Kemudian mereka menuangkan air ke kolam dengan cara membawanya secara manual. 1 jam kemudian, kolam renang akhirnya terisi penuh. Mereka segera mulai bermain permainan semprot air dengan penuh antusiasme. Meskipun luas kolam renangnya kurang dari 3 meter persegi, kedalaman air tidak cukup untuk berenang. Namun terlihat bahwa anak-anak masih sangat puas. Karena baru-baru ini Carlon dan istrinya pergi merumput, maka keponakan laki-laki mengambil tanggung jawab untuk merawat keluarga. Setiap hari, hal pertama yang dilakukannya setelah bangun tidur adalah menyiram sawah dan kebun. Ketika rambut keponakan mulai panjang, dia akan membantu mereka satu persatu untuk merapikan gaya rambut mereka. Sungguh tidak tahu harus bersyukur ke arah mana untuk mendapatkan seorang paman yang begitu luar biasa. Mengingat betapa kerasnya kakak perempuannya bekerja keras untuk keluarga, maka selama dia sedang pergi, keponakan laki-laki bersiap untuk membangun sebuah rumah bata untuknya. Dia meminta anak-anak untuk mencampur aduk lumpur liar, kemudian menuangkannya ke dalam cetakan persegi panjang. Setelah rata, mereka menuangkannya keluar, sehingga mereka mendapatkan sekelompok bata lumpur liar standar. Dan setelah kering, keponakan laki-laki membersihkan tanah kosong di sebelah ruangan. Dia membasahi tanah dengan air terlebih dahulu. Kemudian dia meratakan tanah dengan papan rata. Setelah itu, dia mulai membangun dinding dengan bata. Berkat bata kotak yang mudah ditumpuk, ditambah lagi dengan teknik konstruksi yang sangat terampil, keponakan laki-laki dengan cepat berhasil menyelesaikan atap dinding. Kemudian mengoleskan lapisan adukan di permukaannya, menghiasnya dengan batu yang dikumpulkan. Maka kamar mandi mewah selesai dengan sukses. Saat itu, kakak perempuan juga sudah kembali dari luar. Di tengah kejutan, langsung membuat makan siang lezat untuk mereka. Meskipun keluarga itu tinggal di padang gurun yang sunyi, mereka tidak pernah menyerah dalam mencari kehidupan bahagia. Keluarga saling mendukung. Siapa yang bisa mengatakan bahwa hidup seperti ini tidak berharga?